Jalan yang seharusnya jadi ruang bersama kerap berubah jadi panggung arogansi. Seperti yang terjadi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, warga menyebutnya Bang Jago. Ya, karena ada seorang pemuda berlaga bak jagoan di jalanan. Seolah tak peduli apa yang terjadi setelahnya, Bang Jago menganiaya dua pengendara motor lain. Bang Jago mengamuk atas ulahnya sendiri yang tidak tertib berlalu lintas. Kita ulas apa yang terjadi setelah aksi koboi jalanan ala Bang Jago. Baru-baru ini saudara, jagat media sosial diramaikan dengan aksi koboi jalanan ala Bang Jago di Jalan Ciriung, Cemerlang, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam video amatir, tampak pemuda berinisial PH sedang mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba ia mengambil lajur kanan sehingga nyaris menabrak pengendara lain. Kaget karena hampir kecelakaan, korban berhenti dan berteriak menegur pelaku. Bukannya meminta maaf, pelaku malah naik pitam dan menghampiri korban. Setelah posisinya dekat dengan korban, Bang Jago lantas menarik baju korban hingga terjatuh bersama sepeda motornya. Bang Jago lalu mendorong dan memukul korban, namun korban mengaku tidak kena. Tak berhenti sampai di situ, aksi Bang Jago berlanjut ke pengendara motor lain. Padahal korban kedua hanya berusaha melerai Bang Jago dan korban pertama. Namun ia malah kena sasaran kemarahan Bang Jago. Setelah memukul korban, pelaku pulang ke rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Kelakuan Bang Jago sontak membuat kaget kedua korban. Korban memilih tidak melawan karena menduga Bang Jago di bawah pengaruh minuman beralkohol. Hal itu diketahui dari bau minuman beralkohol yang tercium dari pelaku. Saya enggak kaget tuh ya. Kaget langsung berhenti gitu. Kaget langsung berhenti karena kan itu kan jalan hanya untuk rumahan ya. Jadi nggak mungkin sampai jalan raya biasa kan. Nah ini melebihi. Saya kaget menghindar ya itulah yang terjadi. Berarti kencang dia Pak ya? Kencang dia. Warga yang tidak terima dengan kejadian itu ramai-ramai menggeruduk rumah pelaku. Situasi ini membuat polisi dan TNI turun tangan merendam emosi warga. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi dan kini telah ditahan. Yang awalnya garang di jalanan, Bang Jago mendadak ciut saat rumahnya digeruduk warga. Wajahnya terlihat ketakutan sesaat sebelum dibawa masuk ke mobil polisi melewati kerumunan warga. Dan tentu saja warga yang geram melampiaskan emosi kepada pelaku. Ada mungkin teriak dan pelaku ini masih terus karena mungkin merasa nggak enak ya diteriakin sama inisial Pak JW ini. Terus pelaku balik terus menanyakan kenapa pakai teriak segala gitu. Mungkin belum sempat jawab apa langsung melakukan pemukulan. Aksi jagoan di jalanan juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang anggota TNI yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat justru bertindak arogan kepada seorang pengemudi ojek online. Hanya gara-gara tak terima diklakson, oknum TNI menganiaya pengemudi ojol hingga mengalami patah tulang hidung. Aksi penganiayaan oknum TNI terhadap pengemudi ojol terjadi di Jalan Seruni Panglima Aim, Pontianak Timur. Saat itu jalan dalam kondisi macet. Oknum TNI memundurkan sedikit mobilnya saat posisi korban berada di belakang mobil. Korban spontan membunyikan klakson sebagai tanda ada kendaraan di belakang. Namun oknum TNI tidak terima.
Ia langsung turun dari mobil dan memukul korban dengan sikut hingga mengakibatkan hidungnya patah. Pengemudi ojek online korban pemukulan oknum TNI mengalami patah tulang hidung dan masih dirawat intensif di Rumah Sakit Medika Jaya, Pontianak. Korban kesulitan bernafas akibat pipi yang membengkak parah hingga menjalar ke bagian mata. Pemukulan ini juga menyebabkan pembekuan darah di dalam hidung sehingga korban harus menjalani operasi dan masih menunggu penjadwalan dari pihak rumah sakit. Agak mendingan, tapi itu cuma susah napasnya karena kan hidungnya kan patah. Terus pun kata dokternya bilang mau dioperasi. Dokternya nggak ada, lagi di luar kota. Jadi tuh hari Rabu baru operasi. Oh, sampai Tak terima rekannya dianiaya, sejumlah pengemudi ojek online mendatangi Pomdam 12 Tanjung Pura. Mereka menyampaikan protes atas insiden pemukulan yang dilakukan seorang anggota TNI terhadap driver ojol hingga menderita patah hidung dan lebam di wajah. Saya minta transparansi. Videonya Bang. Ya, nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Betul. Jangan ada ceritanya damai. Tidak damai, tidak ada. Saya di dalam pun tidak mau damai. Setelah kasusnya viral, oknum TNI yang menganiaya ojek online akhirnya meminta maaf. Ia juga berjanji mengganti semua kerugian termasuk biaya pengobatan korban sampai sembuh. Kami menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga atau maupun korban karena mungkin atas kekhilafan saya. Meski sudah meminta maaf, proses hukum terhadap Letda FA dipastikan terus berjalan. Proses hukum dilanjutkan sampai di persidangan militer. Letda FA kini masih menjalani pemeriksaan di Pomdam 12 Tanjung Pura. Wakapendam 12 Tanjung Pura meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Jamalul Lail menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI di rumah sakit. Pangdam meminta maaf langsung kepada keluarga dan korban serta memastikan proses hukum tetap berjalan. Pangdam juga memastikan kasus ini tetap diproses sesuai aturan dan pelaku saat ini sudah ditahan di instalasi tahanan militer Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam juga menjelaskan kasus ini bukan antar instansi, namun antar individu. Komandan, ya kalau memang dia salah ya saya hukum. Tapi saya anggap saya tidak mau, wah itu bukan anak buah, nggak bisa. Dia tetap anak buah saya, gitu. Jadi kita harus konsekuensi gitu. Dan sebagai bukti empati saya datang di sini, saya melihat korban, ya saya temui keluarga, saya mohon maaf atas nama institusi. Biarpun saya tahu di proses ini kejadiannya bukan antara institusi ke institusi ya Mas ya. Ini hanya saya lihat, saya baca sih laporannya itu hanya ada gesekan personal di lapangan. Sesaat, kemudian mungkin emosi meluap terjadilah hal sedemikian. Aksi sok jagoan di jalan hanya menambah masalah. Perselisihan di jalan seharusnya disikapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan yang menimbulkan masalah baru. Etika berlalu lintas harus dijunjung tinggi dan ego harus dikendalikan agar tak merugikan diri sendiri serta orang lain. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi nasib anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang sempat viral akan merampok uang negara berubah drastis setelah dipecat PDI Perjuangan. Kini ia menyambung hidup dengan berjualan es.